Pada suatu pagi musim semi yang hangat tanggal 12 Mei tahun 1820, seorang bayi perempuan lahir di kota Florence, Italia. Ia diberi nama sesuai kota kelahirannya, Florence Nightingale. Ia dilahirkan dalam keluarga Inggris kaya raya, dari pasangan William dan Frances Nightingale, yang tengah berkelana di Eropa. Tidak seperti banyak anak perempuan pada zamannya, Florence tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mementingkan pendidikan. Ayahnya mengajarinya matematika, filsafat, sejarah, dan sastra, sesuatu yang sangat jarang diberikan kepada anak perempuan di abad 19. Namun, sejak usia dini, Florence merasa gelisah. Dunia gemerlap kalangan atas tidak menarik hatinya. Di balik pesta-pesta dansa dan gaun-gaun mewah, ia merasa ada suara dalam hatinya yang memanggil, "Kau dilahirkan untuk melayani." Suara itu begitu kuat, hingga ia yakin bahwa Tuhan menginginkannya untuk menjalani hidup yang berbeda, membantu mereka yang menderita dan terlupakan. Ketika ia menyampaikan niatnya untuk menjadi perawat, keluarganya menentang keras. Pada masa itu, perawat dianggap rendah, mereka bukan tenaga profesional, tidak memiliki pelatihan, dan sering bekerja dalam kondisi kotor dan buruk. Tapi Florence tak gentar. Ia menolak lamaran dari pria-pria terhormat demi mengikuti panggilan hatinya. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, pada tahun 1851, Florence diizinkan belajar keperawatan di Jerman. Di sanalah ia menemukan panggilan sejatinya. Ia melihat bagaimana perawatan yang baik, bersih, dan penuh kasih sayang bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Ia tahu, suatu hari ia akan membawa perubahan besar di tanah kelahirannya. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang diduga. Pada tahun 1854, meletuslah Perang Crimea. Tentara Inggris yang bertempur melawan Rusia terpaksa dirawat di rumah sakit militer yang kondisinya memprihatinkan. Pemerintah meminta Florence memimpin 38 perawat perempuan ke rumah sakit militer Inggris di Scutari, Turki. Ketika Florence tiba, ia terkejut. Rumah sakit penuh dengan tentara yang terluka parah, namun dibiarkan tergeletak di lantai dingin dan kotor. Tikus dan kecoa merajalela. Tidak ada air bersih, tidak ada ventilasi. Luka dibiarkan bernanah. Bau darah dan kematian memenuhi udara. Lebih banyak tentara meninggal karena infeksi dan penyakit daripada karena luka pertempuran. Dengan tekad bulat, Florence segera bertindak. Ia membersihkan lantai rumah sakit bersama perawat-perawatnya. Ia membuka jendela, mengatur sistem pembuangan limbah, menyusun ulang dapur agar bisa memberi makanan layak bagi pasien. Ia mencuci spray, membersihkan luka, dan mendata kondisi setiap pasien dengan teliti. Yang paling mengharukan, setiap malam Florence berjalan dari tempat tidur ke tempat tidur dengan membawa sebuah lampu minyak kecil, memeriksa setiap pasien satu persatu. Tentara-tentara yang sakit memanggilnya dengan penuh hormat dan kasih. The Lady with the Lamp, wanita dengan lampu. Berkat usahanya, angka kematian di rumah sakit menurun drastis, dari 42% menjadi hanya 2%. Namun lebih dari sekadar angka, Florence mengubah pandangan dunia tentang perawatan kesehatan dan martabat manusia. Sepulang dari perang, Florence Nightingale tidak kembali ke kehidupan mewah. Ia kembali ke Inggris sebagai pahlawan, tetapi memilih bekerja di balik layar untuk mereformasi sistem kesehatan. Ia bertemu dengan Ratu Victoria dan menyampaikan laporan lengkap tentang buruknya kondisi rumah sakit militer. Laporan itu tidak hanya berisi kata-kata, tetapi juga statistik, diagram, dan grafik. Florence menggunakan data untuk menyuarakan perubahan, menjadikannya salah satu wanita pertama yang diakui dalam bidang statistik. Tahun 1860, ia mendirikan sekolah keperawatan Florence Nightingale di Rumah Sakit St. Thomas, London. Di sanalah ia melatih generasi pertama perawat profesional, perempuan yang bekerja dengan ilmu, hati, dan tanggung jawab. Buku karyanya yang terkenal, Notes on Nursing, menjadi pegangan dasar dunia keperawatan dan masih digunakan hingga hari ini. Di usia lanjut,
Florence mengalami gangguan kesehatan. Ia jarang tampil di depan publik, tetapi tetap menulis, mengirim surat, memberi masukan kepada rumah sakit, dan menjawab pertanyaan dari perawat muda di seluruh dunia. Ia juga memperjuangkan perawatan kesehatan yang lebih baik di India dan daerah-daerah koloni Inggris. Florence Nightingale wafat dengan tenang pada tanggal 13 Agustus tahun 1910 dalam usia 90 tahun. Ia menolak dimakamkan secara mewah dan lebih memilih pemakaman sederhana di samping keluarganya di Hampshire. Namun, warisan yang ia tinggalkan jauh lebih besar dari batu nisan manapun. Warisan abadi Florence Nightingale. Florence Nightingale tidak hanya menciptakan profesi keperawatan modern. Ia mengubah cara dunia memandang perawatan, kebersihan, data, dan martabat manusia. Ia adalah simbol kasih sayang, kecerdasan, dan keberanian. Ia menerapkan praktik kebersihan dan sanitasi yang ketat, yang secara drastis menurunkan angka kematian di antara para tentara. Pengalaman ini mengukuhkannya sebagai pahlawan nasional. Setelah perang, ia mendirikan sekolah keperawatan Nightingale di Rumah Sakit St. Thomas di London, yang menjadi model untuk pendidikan keperawatan ilmiah pertama. Nightingale menggunakan data statistik dan diagram lingkaran untuk menunjukkan hubungan antara kondisi sanitasi dan tingkat kematian, mengadvokasi reformasi di rumah sakit militer, sanitasi publik di Inggris dan India, serta desain rumah sakit. Ia adalah wanita pertama yang menerima penghargaan Order of Merit pada tahun 1907. Hari Perawat Internasional, yang dirayakan pada tanggal 12 Mei memperingati hari kelahirannya. Selain itu, Florence juga berperan besar dalam pengembangan pendidikan keperawatan dan mendorong reformasi sistem kesehatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kebersihan, perawatan yang sistematis, serta pencatatan data kesehatan yang akurat. Menjadi inspirasi bagi profesi keperawatan di seluruh dunia dan namanya diabadikan sebagai simbol dedikasi dan kemanusiaan dalam bidang kesehatan. Meskipun ia dikenal di bidang kesehatan, Florence juga seorang statistikawan yang handal. Ia adalah wanita pertama yang menerima Order of Merit dari Kerajaan Inggris, 1907. Meskipun sering sakit setelah perang, ia tetap aktif menulis dan mengembangkan ide-idenya selama bertahun-tahun dari tempat tidurnya. Florence Nightingale adalah pelopor keperawatan modern yang memperjuangkan pentingnya kebersihan, perawatan manusiawi, dan pendidikan profesional bagi perawat. Ia terkenal karena jasanya saat Perang Crimea, di mana ia menyelamatkan ribuan nyawa melalui reformasi sanitasi di rumah sakit militer. Setelah perang, ia mendedikasikan hidupnya untuk membangun sistem keperawatan profesional dan memperbaiki layanan kesehatan masyarakat. Pemikirannya masih menjadi dasar praktik keperawatan hingga saat ini. Setelah pengabdiannya yang luar biasa di bidang keperawatan dan reformasi kesehatan, Florence Nightingale mengalami masalah kesehatan kronis. Ia sering sakit dan menderita kelelahan parah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi yang pernah ia alami selama Perang Crimea. Di tahun-tahun terakhirnya, Florence hidup dalam kesendirian dan ketenangan di rumahnya di South Street, Mayfair, London. Ia berhenti tampil di hadapan publik dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam kontemplasi, meskipun tetap mengikuti perkembangan dunia keperawatan. Tanggal wafat, usia, 90 tahun. Tempat wafat, London, Inggris. Florence meninggal dengan damai dalam tidurnya. Keluarganya menolak tawaran pemakaman kenegaraan di Westminster Abbey, dan memilih untuk menguburkan Florence secara sederhana.